Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Siapa yang hari ini bersukacita boleh lambaikan tanganmu. Hari ini kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Betapa luar biasanya penyertaan Tuhan atas Indonesia. Amin. Boleh ditengok kanan kirinya sambil bilang merdeka. Mari sama-sama kita bangkit berdiri.
Hari ini kita mau rayakan kemenangan, bahkan kebangkitan kita semua, amin. Sorakan haleluya. Sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Hey. Sebab ini yang kami percayai Tuhan, Kau akan datang merawat setiap kami umat-Mu yang ada di negeri ini. Amin. Masa penuaian telah tiba, sudah
kebangkitan terjadi bagi bangsa Indonesia, amin. Yang percaya boleh katakan merdeka. Come on. Mari bersama-sama berdoa bagi Tuhan, come on. Kami percaya bangsa Indonesia bagi Tuhan. Kemuliaan bagi bangsa Indonesia, Tuhan. Mari bersama-sama katakan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Mari bersama-sama rindukan, angkat tanganmu, katakan. Kami rindukan kuasa lawananmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuatkan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Everybody say, great is our God. Tepuk tangan semua, go! Mari bersama-sama katakan, pemilik kehidupan kami, katakan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawanan, katakan. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuatkan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Everybody say, tepuk tangan semua. Come on, say, hey, say, hey, hey. Come on, musik. Mari bersama-sama rindukan kebangkitan, angkat tanganmu sama-sama, katakan saudara, come on. Kami rindukan kuasa terjadi atas bangsa kami Indonesia. Hey, wow, datanglah dan berkata, kuatkan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Everybody say, great is our God. Great is our God. Great is our God. Tepuk tangan yang dahsyat. Haleluya. Besar dan ajaib Engkau Tuhan. Indonesia bangkit, Indonesia merdeka. Mari sama-sama kita mendeklarasikan tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Haleluya. Terjadi dan digenapi atas kehidupan kami Tuhan. Kami sama-sama berdoa Tuhan untuk bangsa kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur oleh kasih setiamu, oleh anugerahmu Tuhan. Bangsa kami pada hari ini Tuhan merayakan HUT kemerdekaan yang ke-80 tahun. Kami percaya Tuhan bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang berdaulat, bangsa yang sejahtera, bangsa yang adil dan makmur rakyatnya. Terima
kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk ekonomi Indonesia dipulihkan semakin baik Tuhan. Di tengah goncangan masyarakat tetap percaya dan menaruh harapan kepada pemerintahan bahwa tersedianya lapangan kerja yang luas Tuhan. Stabilitas mata uang rupiah tetap terjaga dan daya beli masyarakat tetap terjaga di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bertepatan dengan tahun penuaian di tahun ini, kebangunan rohani terjadi atas bangsa kami. Biar Roh Kudus dicurahkan dengan dahsyat atas setiap kota, setiap suku-suku yang ada di Indonesia. Injil kerajaan surga diberitakan sampai ke ujung bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan, melalui pemerintahan Kabinet Merah Putih, kami berdoa mendukung Presiden Prabowo dan wakilnya Pak Gibran. Biar Tuhan hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan terus turun atas hamba-Mu Tuhan. Setiap program-program yang dibangun sungguh-sungguh dapat mensejahterakan rakyat dan membawa Indonesia untuk mengalami transformasi yang sesungguhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan untuk Gembala sidang kami Pak Niko dan Gembala CK7 Dr. Yanto. Tuhan, pengurapan-Mu berlimpah atas kedua hamba-Mu. Diberkati dengan kesehatan yang terbaik, dengan umur yang panjang Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau terus genapi rencana-Mu Tuhan atas kedua hamba-Mu. Dipakai Tuhan sebagai dipakai Tuhan sebagai Tuhan. Hirabash. Dipakai Tuhan terus Tuhan untuk menggenapi rencana-Mu atas gereja-Mu di akhir zaman Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Biar Tuhan kuasa kemuliaan Tuhan terus turun Tuhan atas kedua hamba-Mu. Covering-Mu sempurna Tuhan atas Pak Niko dan Dr. Yanto. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan membawa generasi Yeremia. Generasi yang akan bangkit atas gereja-gereja Tuhan. Generasi yang hidup kudus berkenan bagi Tuhan. Generasi yang mempersiapkan dirinya menjadi terang, berdampak, dipakai dimanapun mereka boleh berada. Kami percaya generasi ini adalah menjadi generasi yang ikut mengambil bagian untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, berikan tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan yang dahsyat saudara. Puji nama Tuhan, silakan duduk saudara semua. Baik, puji Tuhan, di kesempatan pagi hari saudara di Ibadah Raya 1 dengan sukacita kami menyambut bagi saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini saudara di GBI PRJ Ibadah Raya 1. Kalau ada bolehkah saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi, kami menyambut dengan sukacita. Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Boleh angkat tangannya? Baik, puji nama Tuhan, kalau tidak ada saudara, menjadi tugas setiap kita untuk sama-sama kita ajak jiwa-jiwa rekan-rekan saudara yang ada yang belum tertanam di gereja lokal untuk sama-sama tertanam, bertumbuh di GBI PNJ. Baik, kita akan memberikan persembahan diakonia saudara. Sebelumnya akan ada presentasi dari tim misi. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih teman-teman LJLP. Shalom. Shalom Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, kita selalu dalam penyertaan dan berkat Tuhan yang berlimpah. Khususnya pada hari ini kita menyatakan bagaimana Tuhan sudah memakai kita untuk menjadi berkat buat orang lain. Kita di sini akan melihat bagaimana taburan dari Bapak Ibu sekalian yang sudah diberikan dengan sukacita memberkati begitu banyak orang dalam pelayanan misi yang diadakan di GBI PRJ. Pada bulan ini kita sudah mengumpulkan donasi dari Bapak Ibu sekalian sebesar silakan 222 juta yang kita salurkan ke berbagai pelayanan seperti di kegiatan misi ya sebesar 103 juta dan kita memberikan bantuan sosial bagi jemaat kita di GBI PRJ yang memang masih membutuhkan itu sebesar 72 juta. Bantuan ini bisa berupa bantuan untuk sekolah ataupun untuk pengobatan. Jadi kita tetap adakan dan untuk juga kita mengadakan sekolah TK Cerah yang berlokasi di daerah Semper Tanjung Priok. Sekolah ini memang berada di tengah masyarakat marginal dan kita mau mendukung pendidikan yang baik di sana karena kita percaya bahwa anak-anak adalah generasi penerus kita. Kita sudah menyalurkan sebesar 17 juta rupiah
untuk gaji guru dan kegiatan operasional di sana. Juga kita memberikan pelayanan bagi sekolah-sekolah negeri yang ada di sekitar Sunter, Kemayoran, Ancol, Pademangan. Ada sekitar 8 sekolah yang saat ini kita layani dengan jumlah total anak sebesar hampir 200 anak yang kita adakan ibadah setiap hari Jumat, di mana rekan-rekan Muslim yang sedang beribadah, kita juga beribadah secara Kristen di sana. Puji Tuhan, kita melihat perkembangan yang luar biasa dari anak-anak ini. Juga kita memberikan bantuan bagi pendidikan jemaat khususnya tadi. Ya. Total yang kita salurkan pada bulan ini sebesar 209,5 juta. Puji Tuhan, kita muliakan nama Tuhan melalui kehidupan kita dengan apapun yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Baik waktu, tenaga, dengan berkat-berkat jasmani lainnya. Mari kita saksikan tayangan untuk kegiatan kita pada bulan Juli. Seperti yang Bapak Ibu saksikan, ada begitu banyak kegiatan yang kami sangat ingin Bapak Ibu bisa ikut. Seperti tadi tayangan kita bisa melihat bagaimana rekan-rekan kita sudah melayani di daerah suku Baduy luar. Jika Bapak Ibu terpanggil untuk memberikan waktu juga mengikuti kegiatan ini, kami sangat bersuka cita. Silakan Bapak Ibu bisa mendaftar di sekretariat. Terima kasih banyak. Untuk saat ini persembahan bisa Bapak Ibu berikan melalui QRIS ataupun kantong persembahan yang akan diedarkan. Mari kita sama-sama berdoa. Aba Bapa yang maha baik, terima kasih untuk kasih setiamu yang begitu besar yang tidak dapat kami hitung. Jika hari ini ada, itu semua karena pernyataan kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Dan inilah hidup yang kami mau pakai Tuhan. Apapun yang Tuhan sudah kasih bagi kami semua di sini, biarlah Tuhan kami mau mengembalikannya sebagai rasa syukur bahwa hidup kami Tuhan pakai untuk menjadi berkat buat orang lain. Berkati ya Bapa setiap tangan yang sudah memberi dengan sukacita. Berkati kehidupan mereka dan keluarga mereka. Berkati pekerjaan, berkati kesehatan. Jaga setiap langkah mereka bersama-Mu setiap hari ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami akan muliakan Tuhan dalam setiap apapun yang kami lakukan. Dalam nama Yesus ya Bapa, kuduskan, sucikan semua persembahan yang sudah diterima pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya hari Minggu 24 Agustus 2025 pukul 7, 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Henry Salak Parang. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tin Setiawati. GBP Raja Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM yang adult and yang couple service. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I
It's all about you. It's all about you, Jesus. Cancer Ministry present Intimate Time with the Lord bersama Frankie Kuncoro dan Mark Alicia Karim dalam acara 8 tahun anniversary Cancer Ministry. Sabtu 23 Agustus 2025 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Integrity Convention Center ICC, Sapphire and Pearl Room, Mall MGK lantai 9, Kemayoran, Jakarta Pusat. Unit pelayanan jemaat akan mengadakan penyerahan anak pada hari Minggu 24 Agustus 2025 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak, harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 18 Agustus 2025 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi berlanjut dapat menghubungi counter sekretariat di depan selebar selesai. Ia pernah terbang menembus awan sebagai pilot. Tetapi suara Tuhan datang dan memanggilnya untuk membawa jiwa-jiwa terbang dan merdeka bersama Yesus Kristus. Selama pelayanannya, ia selalu sayang kepada almarhumah istrinya yang merupakan cancer survivor serta berhasil membesarkan anak-anaknya. Apa yang membuat ia tetap setia dan taat kepada Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah tantangan hidupnya? Mari kita bersama-sama belajar tentang kisah dari seorang pastor ini. Di ibadah WOI GBPRJ pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025 pukul 10 pagi dengan tema Dimerdekakan untuk Memerdekakan bersama Pastor Zivki Priyatelna bertempat di ruang Sapphire and Pearl Integrity Convention Center lantai 9. Berikut kami informasikan pasangan dari Jemaat GBPRJ Grup CK7 yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila dari Bapak Ibu ada yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 0856 8505 054. Untuk informasi lengkap mengenai persyaratan dan pendaftaran pemberkatan serta peneguhan nikah, dapat menghubungi counter sekretariat masing-masing cabang atau dapat dilihat di www.gbprj.org. Dunia juga mengakui bahwa ada kekuatan yang luar biasa kalau kita memiliki pola pikir atau paradigma yang benar. Alkitab telah menuliskannya sejak zaman dahulu. Karena itu, ayo wanita-wanita ilahi yang luar biasa, kita akan sama-sama belajar dan menyimak apakah rahasia dari positif mindset yang Tuhan telah tuliskan dan bukakan dalam firman Tuhan. Karena itu saya mengundang semua wanita Tuhan yang luar biasa, mari datang sama-sama di dalam konferensi WOI Celebration dan kita akan belajar sama-sama. Saya Ruth Julia, sampai ketemu tanggal 20 September 2025. Tuhan memberkati. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kami mengangkat tangan kami, Tuhan Yesus. Memandang wajah-Mu, Allah kami. Mengangkat suara kami menyembah Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan
sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Berapa banyak yang mengasihi Indonesia? Boleh lambaikan tanganmu. Berapa banyak yang menyaksikan perbuatan Tuhan yang luar biasa hari-hari ini atas Indonesia? Saya percaya setiap kita memiliki iman yang sama, memiliki rasa percaya yang sama. Terlepas dari apapun yang ada dalam Indonesia, hati kita tetap mengasihi Indonesia, amin. Kita lahir dan dibesarkan di negeri ini, kita mencintai negeri ini, maka juga kita yang harus mengambil bagian berdoa untuk bangsa dan negara ini. Saya percaya setiap kita hari ini mau kasih yang terbaik untuk Tuhan Yesus, mementingkan Tuhan lebih lagi, sebab kita tahu hanya Tuhan yang mampu memulihkan, mengubah, menjamah, bahkan membangkitkan setiap kita. Saya percaya hari ini kita mau bersatu, kita mau menaikkan doa kita mau mohon kepada Tuhan, kita mau berseru kepada Tuhan Yesus. Amin. Hari ini sama-sama kita sepakat deklarasikan bahwa Tuhan Yesuslah yang berdaulat, bahkan yang berkuasa penuh atas Indonesia. Mari angkat kedua tanganmu, angkat kedua tanganmu. Oh Yesus Tuhan. Indonesia.
suku-suku bangsa menyembahkan Yesus Tuhan. Indonesia, Indonesia, Indonesia. Bapak saudara, mau ke hari sama-sama kita bersatu hati, kita berdoa bagi bangsa Indonesia. Hari ini bolehkah saudara kita lihat di depan layar ada pulau-pulau saudara. Dari manapun kau berasal, mungkin kau yang dari Pulau Jawa, kau yang dari Pulau Sulawesi, Kalimantan, engkau yang dari Sumatera, engkau yang dari Bali, Nusa Tenggara, Ambon, Papua. Bolehkah saudara sama-sama hari kita angkat tangan kita. Kita menopang doa bagi bangsa kita Indonesia saudara. Bolehkah secara iman saudara. Setiap pulau-pulau yang kau lihat saudara. Mari doakan saudara. Mari doakan, angkat suara berdoa bagi Indonesia saudara. Kami berdoa Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Ambon, Papua. Hari ini kami bersatu hati, kami menopang tangan bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Indonesia di tangan-Mu Tuhan. Indonesia di tangan-Mu Tuhan. Dari setiap kota-kota, dari setiap suku-suku terpencil Tuhan. Kami percaya Tuhan, kemuliaan-Mu nyata atas Indonesia Tuhan. Yes Lord. Bayar. Biar dengan iman kami katakan, damailah Indonesiaku terjadi Tuhan. Damailah Indonesiaku terjadi Tuhan. Bersama-sama katakan. Kami berseru kepadamu, kami memohon padamu, pulihkan negeri tercinta. Kami berseru Tuhan, kami berseru kepadamu, kami memohon padamu, pulihkan negeri tercinta, sembuhkan bangsa. Mari bersama-sama persembahkan, katakan dengan iman saudara. Damailah Indonesiaku, damailah
berang atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan. Katakan, kami ucapkan berkat Tuhan. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Oh, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari angkat kedua tanganmu saudara, mari berkati Indonesia, katakan sama-sama. Bagi bangsa ini berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan, hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan, hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah berubah, berhenti dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk kemerdekaan bangsa kami, negeri kami, dan secara khusus untuk kami pribadi, lepas pribadi di ruangan ini. Terima kasih untuk kehidupan, nafas, kesehatan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami masih boleh diizinkan hidup. Bahkan lebih dari itu, kami akan menikmati sebagian dari perkataan firman-Mu. Berkata-kata Engkau Tuhan, kuasai ruangan ini, bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Hibur, tegur, nasihati dan berkati kami. Supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini, kami boleh berjalan dengan kepala tegak, layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus yang mengundang saya, tuan rumah juga di tempat ini, gembala, koordinator dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Saudara bersukacita, amin. Kita akan lihat kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam satu kebenaran firman Tuhan di dalam Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Galatia 5 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Kalau saudara sudah mendapatkannya, mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, dan 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu
Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Hari ini bagi rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, negeri Indonesia adalah satu hari yang spesial, di mana puluhan tahun yang lalu kita telah dimerdekakan baik oleh pahlawan-pahlawan kita sebelumnya yang berusaha untuk memerdekakan itu sedemikian rupa, dan khususnya dari Tuhan kita Yesus Kristus yang memerdekakan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau kita tahu bahwa kemerdekaan itu penting, jadi apa yang dilakukan oleh Kristus Yesus di dalam kehidupan ketika dia masih ada di muka bumi itu jauh lebih penting lagi. Oleh sebab itu, kalau kita melihat makna daripada kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita adalah saya dan Anda adalah orang-orang yang dipanggil untuk dimerdekakan. Amin, saudara. Sekali lagi, dipanggil untuk merdeka atau dimerdekakan. Kenapa demikian? Karena Tuhan itu begitu mengasihi kita. Tuhan itu begitu sayang kepada kita, and eventually pada akhirnya dia mengorbankan nyawanya, saudara, hidupnya bagi saya dan Anda di ruangan ini, supaya saya dan Anda mendapatkan keselamatan, mendapatkan kehidupan yang kekal, dan khususnya di dalam kehidupan kita sehari-hari masih ada di muka bumi ini, sambil menantikan Yesus Kristus datang kali yang kedua, kita boleh juga diberkati. Nah, hari ini kita bisa melihat apa yang dimaksudkan dengan dipanggil untuk merdeka. Dari ayat Galatia 5 ayat 13 dan 15, kita bisa mendapatkan pengertian yang pertama, ketika Alkitab katakan, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Tapi sebaliknya, kemerdekaan itu juga adalah kesempatan. Kesempatan bagi saya dan Anda. Kalau saya dan Anda tidak dimerdekakan, tidak dilepaskan dari segala bentuk halangan untuk masuk kita ke dalam kerajaan sorga dan kehidupan kekal, maka apa yang kita jalani di muka bumi ini adalah sia-sia. Oleh sebab itu, pakai kesempatan itu dengan baik. Pakai kesempatan itu seolah-olah, seakan-akan Yesus akan datang ini nanti malam gitu. Jadi, there is no time for us. Kita tidak tahu kapan Yesus akan datang. Kita tidak tahu bagaimana dia datang. Kita tidak tahu secara persis exactly. Ada seorang hamba Tuhan dari Amerika, dia mengatakan bahwa tanggal 23 September 2025, 23 September 2025 akan terjadi pengangkatan itu. Saya tidak sedang menakut-nakuti Anda, tapi kata dia, ya, bagi saya dan Anda itu tidak penting. Harinya itu tidak penting. Amin, saudara. Tidak terlalu penting. Kenapa demikian? Yang jauh lebih penting adalah bagaimana saya dan Anda mempersiapkan diri. Nah, persiapan kita itu tergantung bagaimana saya dan Anda memanfaatkan kesempatan itu. Nah, kesempatan yang pertama adalah kesempatan untuk memuliakan Tuhan dalam dan dengan hidup. Kesempatan yang pertama yang saya boleh bagikan buat Anda bahwa dipanggil untuk merdeka adalah satu kesempatan bagi saya dan Anda untuk memuliakan Tuhan dalam hidup dan dengan hidup kita. Kenapa? Karena tertulis, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Tapi sebaliknya, saya dan Anda harus mempergunakan kesempatan itu untuk memuliakan Tuhan dalam dan dengan hidup kita. Jangan nanti, maafkan saya, kalau sudah dipukul atau tabur tuai, kalau sudah ada di rumah sakit, selang-selang itu masuk. Baru saya banyak berhadapan dengan orang-orang yang seperti itu, saudara. Pada saat dia masih hidup, dia tidak pakai hidupnya, atau dengan hidupnya dia memuliakan Tuhan. Dia pakai itu kesempatan, bahkan ada open the gate, artinya apa ya, membuka peluang
supaya kejahatan dan dosa itu berlangsung. Dan banyak orang, khususnya orang-orang Kristen, mungkin juga termasuk saya, yang orang-orang itu adalah orang-orang yang selalu masih mementingkan daging. Kalau kita lihat di sini, mempergunakan kesempatan itu untuk kehidupan dalam dosa. Dalam dosa. Saya punya quote ya, yang mungkin saya bisa bagikan buat Anda. Paradigma kita yang salah tentang Tuhan dan pekerjaannya itu akan mengandung kejahatan yang pada akhirnya akan melahirkan dosa. Sekali lagi, ini semua dari pikiran. Kadang kita bilang, masih ada kesempatan, hari masih banyak. Saya mau katakan buat Anda, sampai berapa lama? Enggak, ibadah juga enggak apa-apa. Kemarin saya baru menegur seseorang yang, maafkan saya, kebiasaannya untuk beribadah di hari Minggu. Sebelumnya juga dia tidak beribadah di hari Minggu. Karena teguran itu akhirnya dia beribadah di hari Minggu. Tapi sifatnya online. Saya tidak berkata bahwa online itu salah, tidak. Kalau memang kita ada dalam keadaan tertentu, tidak bisa bangkit berdiri, ada di dalam satu penyakit yang kita tidak bisa berjalan atau melangkah lebih jauh, atau karena usia, umur yang sudah katakanlah tua renta, atau ada sesuatu yang lain sifatnya yang bisa dimaklumi. Tapi kalau hanya cuma urusan-urusan biasa, lebih memilih online katanya lebih praktis. Lebih memilih online dengan catatan, ya kalau ke gereja juga capek, ke gereja juga butuh waktu, ke gereja juga nanti harus memberikan persembahan, walaupun di online juga suka ada persembahan. Keluar biaya untuk itu. Ada banyak alasan-alasan. Dengan kata lain, ketika Yesus sudah memerdekakan saya dan Anda, kita pergunakan kesempatan itu. Untuk apa? Untuk hidup dalam dosa. Nanti Anda pikirkan di rumah. Saya banyak berhadapan dengan orang-orang yang sudah sakit, baru telepon, dan saya juga tidak berkeberatan untuk datang. Tetapi ketika berbincang, baru saya ketahui bahwa dia bilang, Pak, ya saya sudah lama tidak gereja. Kenapa? Setelah sakit gitu, baru mengutarakan hal-hal yang seperti itu. Bahkan ada yang berkata begini, ya kalau nanti disembuhkan oleh Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Kenapa ya kalau udah sakit dulu baru mau melayani Tuhan, saudara? Harusnya dalam keadaan sehat. Amin, saudara. Masih sehat. Harusnya masih dalam keadaan muda. Banyak anak-anak muda bilang, ya nantilah. Apakah Anda bisa menjamin bahwa nanti itu sesuai dengan waktumu? Tidak. Saya ingat ada seorang anak perempuan di Amerika, ketika di hari Minggu, terus tiba-tiba dia bilang kepada orang tuanya bahwa dia akan pergi berlibur. Orang tuanya bilang, jangan dulu nak, beribadahlah terlebih dahulu karena ini harinya Tuhan. Terus dia bilang, Tuhan bisa taruh di belakang dari dari mobil kita. Biarlah dia ada di tempat yang di belakang. Akhirnya dia pergi juga. Apa yang terjadi, saudara? Ya, mobil itu mengalami kecelakaan dan siapa yang tewas? Perempuan itu yang duduk di belakang. Ini sebetulnya satu keprihatinan bagi saya dan Anda. Kalau memang masih bisa ditegur oleh firman Tuhan dan dikatakan untuk tidak mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan. Pada saat Anda dan saya masih diberkati. Saya punya banyak juga kenalan-kenalan. Saya juga punya banyak orang-orang yang duduk di dalam pemerintahan. Dan saya suka katakan kepada mereka bahwa justru pada saat engkau ditempatkan Tuhan di dalam posisi seperti itu, harusnya engkau mempermuliakan Tuhan. Kenapa demikian? Karena saya mengalami, saudara,
Orang-orang yang tidak dalam keadaan posisi yang baik, yang sedang mengejar posisi itu, saya lihat mereka datang beribadah, bahkan mereka berjanji yang wow, yang luar biasa. Tapi ketika mereka sudah ada dalam posisi itu, jangankan Tuhan, kita aja nggak diingat gitu. Jangankan Tuhan, kita aja nggak diingat. Dia bilang, nanti Pak kalau saya di posisi itu kita akan bikin kebaktian, kita bikin ibadah, kita bikin KKR. Setelah dia masuk di dalam posisi itu, lupa diri dia. Saya mau katakan buat Anda di ruangan ini yang boleh mendapatkan kesempatan itu. Marilah saya dan Anda mempergunakan kesempatan yang ada untuk mempermuliakan Tuhan dalam hidup dan dengan hidup kita. Nah, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan hal yang kedua, kesempatan apa yang saya dan Anda peroleh ya di dalam kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam Galatia 5 ayat 13 bagian B, di situ dikatakan, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, itu bagian A. Yang kedua di situ dikatakan, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Hal yang kedua, kesempatan yang diberikan dan kita peroleh di dalam kemerdekaan, karena Kristus yang telah memerdekakan kita, adalah kesempatan untuk melayani satu dengan yang lain dalam kasih. Banyak juga saya melihat juga di dalam keterpurukan, bahkan di dalam perawatan sakit penyakit. Ada seorang bapak yang dilayani oleh istrinya dan dia katakan demikian, aduh terima kasih loh Ma, engkau masih melayani aku. Dan kembali lagi dia bilang, saya telah buang waktu saya yang banyak untuk tidak melayani engkau. Saya buang kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan untuk hanya melayani diri sendiri. Kalau saya dan Anda di sini masih hidup dan diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dimerdekakan, maka yang kedua, layanilah satu dengan yang lain oleh karena kasih. Karena kasih itu adalah satu anugerah dari Tuhan, dan kasih itu adalah sesuatu yang indah di hadapan Tuhan, dari Tuhan, untuk kita berikan dan pergunakan di dalam kehidupan kita masing-masing. Jangan nanti kita menyesal, kita dilayani oleh suami, oleh istri, oleh anak-anak, oleh orang tua, dan kita asik hanya mementingkan diri kita sendiri, yang pada akhirnya terlanjur, saudara, saya dan Anda ada di dalam satu persoalan dan masalah. Dulu waktu masih jaya, dulu waktu masih diberkati, kita lupa untuk menabur kasih itu. Kita lupa untuk mengasihi satu dengan yang lain. Ya. Bahkan kadang melalui persoalan, kita bisa melihat bahwa itu peluang bagi saya dan Anda, kesempatan bagi saya dan Anda untuk mempergunakan kasih itu dan melayani orang-orang yang ada di dalam satu kesulitan. Bahkan orang-orang yang butuh. Satu hari ada seorang wanita, ya, dia hanya dengar dan nonton, saya punya reels ya, di IG story, di IG, dan dia boleh disembuhkan oleh kesaksian dari pengalaman saya bersama dengan Tuhan tentang penyakit. Yang pada akhirnya membawa dia di dalam satu kesembuhan dan dia menghubungi saya. Dan dia katakan kepada saya bahwa, Pak, boleh saya bertemu dengan Bapak? Saya tanya dalam urusan apa? Dia bilang, dia disembuhkan oleh Tuhan melalui kesaksian itu, melalui pelayanan itu. Dan saya bilang, ya sudah, it's okay lah, kau sudah terima itu anugerah. Tapi dia bilang, saya mau berjumpa dengan Bapak, Ibu, dan anak-anak, saya mau berkenalan. Menurut hakikat saya, wasting my time. Karena bagi saya begini, sudahlah kalau sudah disembuhkan, udah gitu. Buat apa juga bertemu dengan saya, itu kata hati. Tapi she insisted me, dia mohon dan dia paksa untuk ketemu. Sehingga akhirnya roh Tuhan itu menegur saya, apakah karena engkau terlalu sombong untuk tidak berjumpa dengan dia? Bukankah itu juga pelayanan dalam kasih? Dan
saya merendahkan hati saya. Walaupun saya sedang berpikir, aduh saya nggak kenal orangnya. Terus kita seringkali kan suka berpikir, jangan-jangan, nanti jangan samakan gitu. Jangan. Ini otak udah jangan, ntar pinjam duit lagi. Dan terus kasih lihat seluruh bon-bon rumah sakit, suruh saya bayar semua gitu. Saya mau katakan buat Anda, kasih tidak mengenal itu, saudara. Amin, saudara. Kasih itu tulus, kasih itu tidak tidak membenci, tidak memiliki hal-hal yang lain gitu selain kebaikan dan kebenaran. Akhirnya saya putuskan, saya doa dan Tuhan hanya berkata kepada saya, kenapa tidak? Ada orang yang disembuhkan olehku dan dia ingin mempermuliakanku dalammu dan dia ingin bersaksi tentang bagaimana penyakit itu disembuhkan dan dia keluar dari sakit penyakit. Akhirnya saya bawa istri saya dan juga anak-anak saya dan adik kandung saya. Jadi saya bawa pasukan, saudara. Dan dia datang dengan anaknya. Dan yang terjadi adalah sampai hari ini kami berteman akrab. Kami saling melayani dengan kasih. Duduk bersama dengan keluarga saya, makan bersama. Bahkan hampir kalau kita berjumpa seperti kita tidak mengenal waktu. Tuhan memberikan satu keluarga yang baru buat saya. Dan bukan hanya itu, dia berkata, Pak, kemanapun Bapak pergi, Bapak tinggal bilang saya, maka kita akan pergi bersama-sama. Saya bilang maksudnya, dia bilang ya, sampai ke luar negeri sekalipun mari kita liburan bersama-sama. Karena saya sudah disembuhkan spektakuler oleh Tuhan. Terus saya bilang gitu, oh itu maksudnya, saya ngerti, dari awal juga saya ngerti. Saudara bayangkan, hanya cuma merendahkan hati. Hanya cuma melayani, bukan saya menyembuhkan dia, tapi Tuhan yang menyembuhkan dia. Hanya diperlukan kerendahan hati, hanya diperlukan hati yang mau melayani. Anak-anak saya juga seperti itu, istri saya juga diperhatikan seperti itu. Bahkan seringkali berhubungan dan kami saling mengisi dengan kasih. Dan bukan hanya itu, saya menghantar juga ibunya untuk dipanggil oleh Tuhan, saya layani mereka. Dalam 1 bulan penuh, saya juga bisa berjumpa dengan ibunya yang ada di dalam sakit penyakit. Dan ternyata ibunya ini juga nonton, saya punya Reels, saya punya YouTube. Dan tiap hari dia suka bilang sama anaknya, aku mau nonton. Sampai akhirnya kita kawal lah gitu. Sampai dia menghembuskan nafas yang terakhir. Bahkan ketika saya pelayanan jam 7, saya bilang sama keluarga ini, nanti saya jam 9, setengah 10 saya balik lagi. Kayak sepertinya mengerti. Saya balik ternyata jam 10 karena saya makan malam dulu dengan yang undang saya. Istri saya bilang, Pak, ini saturasinya udah menurun sampai 8 sudah, sampai udah turun dan dokter udah bilang hanya tinggal menunggu menit. Dan saya lari saudara di dalam kemacetan dan saya sampai di rumah sakit. Tuhan memberikan saya juga kesempatan untuk bisa melihat ibu ini dipanggil Tuhan dengan napas terakhir. Saya mau katakan buat Anda adalah sesuatu yang indah. Justru pada saat kita masih hidup. Bagaimana dengan saudara? Ya, untuk melihat ibumu, untuk melihat papamu, untuk melihat kakak, adik-adik, teman-teman, sahabat, kenalan, saudara. Yang kadang kita nggak kenal sekalipun, tapi Tuhan memperkenalkan itu. Tuhan hanya bilang, pakailah senjata itu, senjata kasih untuk melayani satu dengan yang lain. Dan saya berani katakan kepada Anda, itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Nanti kita akan juga lihat tentang kebutuhan dan keperluan. Tuhan akan penuhi segala sesuatunya menurut kekayaan dan kemuliaannya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan yang ketiga, kesempatan apa yang kita dapatkan dan peroleh karena kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Coba kita lihat di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-14. Kita lihat urutan, yuk kita baca sama-sama. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Ini bicara tentang kesempatan untuk menikmati kasih karunia Tuhan. Orang-orang yang di sekitar kita itu adalah kasih karunia Tuhan. Amin. Saya mau tekankan lagi sekali lagi. Akhir tahun ini, awal tahun, saya 20 tahun melayani di gereja ini. 20 tahun. Dan saya melihat bahwa itu adalah kasih karunia Tuhan. Dan saya nikmati itu. Kalau Anda lihat perjalanan hidupnya enggak yang senang-senang terus, enggak. Kadang saudara ada juga hal-hal lain. Tapi saya nikmati itu. Saya nikmati kebaikan Tuhan melalui gembala saudara Dr. Yanto Simko Putra. Saya menikmati kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan melalui istri dan anak-anaknya. Saya menikmati kasih karunia Tuhan melalui sekretaris atau Ibu Erna itu. Saya menikmati kasih karunia Tuhan karena saya kenal dengan pemusik-pemusik, pemimpin pujian singers, walaupun silih berganti. Kadang-kadang mereka silih berganti di atas panggung, saya enggak tergantikan gitu. Saya suka lihat ketemu mereka di luar, terus saya tanya, udah enggak pelayanan lagi? Enggak. Oh. Saya tidak bilang tentang salah dan benar, tetapi dalam hidup kenyataannya bisa begitu. Tapi kalau saya dan Anda menikmati kasih karunia Tuhan, saya yakin enggak ada dendam, enggak ada marah, enggak ada benci. Amin, saudara. Karena kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Kalau Tuhan benci, marah, sakit hati sama kita, saya yakin dan percaya bahwa tidak ada satupun orang yang bisa diselamatkan. Amin, saudara. Dia memerdekakan kita pada saat kita masih berdosa. Bayangkan itu. Oleh sebab itu dia berikan kasih karunia itu supaya saya dan Anda juga hidup di dalam kasih karunia itu dan menikmatinya. Ada Alkitab katakan begini, saudara, ya. Kalau saya dan Anda itu ada di dalam satu persoalan dan masalah yang bukan karena kesalahan kita, Alkitab catat itu kasih karunia. Banyak orang bilang ini, ya bukan salah saya Pak, bukan karena persoalan saya, tapi Anda menanggungnya, itu kasih karunia. Jadi hal yang buruk sekalipun, asal bukan karena kesalahan kita, Alkitab katakan itu kasih karunia, nikmati. Ini contoh lah yang sederhana. Saya tidak punya masalah waktu itu dengan keuangan. Adik saya yang punya masalah. Dan mama saya datang kepada saya untuk saya bisa melunasinya. Saya bilang sama mama saya, itu bukan hutang saya. Mama saya bilang, itu adikmu, tahu. Terus ini mamamu, tahu. Tapi itu bukan persoalan saya karena saya tidak menghabiskan uang itu. Mama saya bilang, biar kasih karunia Tuhan ada padamu, biar belas kasihan Tuhan ada padamu untuk menolong dia. Terus saya bilang, tapi persoalannya Ma, itu bukan utang saya, tapi biarlah kau menanggungnya. Aduh, nggak nyambung Ma, nyambung. Kalau kau sambungin, nyambung. Saya mau katakan buat Anda tidak perlu mengerti tentang apa yang dimaui Tuhan, hingga itu menjadi polemik. Udah di hadapan Tuhan, ngerti aja lah, ngerti aja. Coba lihat Roma 11 ayat 33, coba lihat itu. Kalau saya dan Anda mengerti semuanya, saya yakin dan percaya ini kita jadi gila ini. Yang bisa mengerti semuanya siapa? Tuhan. Kadang saya pikir, ada. Terus saya bilang, saya masih, tuh lihat, ayo baca sama-sama. 1, 2, 3, O-nya harus panjang sudah. Sambil ngangguk-ngangguk. Terus alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Saya bilang, kenapa saya lagi? Kenapa harus saya? Kenapa Ma? Mama bilang gini, enggak tahu. Loh kenapa enggak tahu terus datang kepada saya? Ya Mama pikir kamu anak Mama, kok enak aja gitu. Dan menurut kata Tuhan, kamu sanggup untuk melakukannya. Nah itu. Dan menurut saya hari ini itu adalah kesempatan bagi saya.
untuk menikmati kasih karunia bukan karena dosa dan kesalahan saya. Dan apa yang terjadi saudara? Ternyata memang beberapa tahun kemudian dia dipanggil Tuhan. Tuh, kan kesempatan bagi saya. Amin saudara. Untuk menikmati sisa hidupnya dengan baik. Enggak ada penyesalan. Waktu dia dipanggil pulang oleh Tuhan, saya sisi lain bersedih, tapi sisi lain saya bersyukur Tuhan. Justru pada saat dia lagi susah, berkali-kali dia datang kepada saya dan berkali-kali juga mama datang kepada saya. Dan hebatnya lagi, mama juga dipanggil Tuhan. Anda bisa bayangkan, kalau saya tidak menikmati kasih karunia Tuhan, apa jadinya ketika saya dipanggil Tuhan, 2 orang sudah menunggu saya. Namanya kakak bilang, hamba Tuhan tapi brengsek itu. Hebatnya di atas panggung. Tapi buat keluarganya aja nggak baik. Dia nggak bisa menikmati kasih karunia yang besar dalam hidupnya. Jadi waktu dua-duanya dipanggil Tuhan, saya merasa bersyukur. Ayo, hal yang ketiga, mumpung kita masih hidup, pergunakan kesempatan ini untuk menikmati kasih karunia Tuhan. Amin saudara. Kasih karunia Tuhan banyak Pak, Bu. Matahari yang masih terbit itu kasih karunia Tuhan. Setuju nggak? Dataran Indonesia masih belum terpecah-pecah kasih karunia loh. Lihat gempa yang terjadi di mana-mana. Saya mau katakan buat Anda hari ini, makanan masih ada kasih karunia loh. Betul nggak? Nggak ada perang di Indonesia kasih karunia, kasih karunia. Ada berbagai macam agama di Indonesia. Terus kita masih bisa bersama-sama. Bahkan gereja ini masih boleh menikmati ibadah 1, 2, 3, 4 kasih karunia. Lah kenapa saya dan Anda sebagai anak Tuhan yang sudah dimerdekakan kok nggak bisa menikmati jam-jam ibadah? Nanti kalau udah gempa bumi, terus kalau udah tanah bergeser, baru saya mau beribadah Tuhan. Mau beribadah di CK7 Tuhan. Terus Tuhan bilang, kan CK7-nya udah pindah. Pindah kemana? Nggak tahu, cari aja sendiri. Anda lihat bagaimana gempa bumi itu melanda banyak negara. Bahkan dikabarkan Indonesia nanti akan terkena satu megatrust dengan Richter 9, nikmati kasih karunia Tuhan sekarang. Di mana bangku-bangku masih Anda bisa duduki dengan baik. Anda masih bisa naik ke atas dengan baik. Walaupun Anda bilang, aduh lantai 9, lantai 10, ada. Yang penting ada tenaganya bos, amin saudara. Yang penting masih bisa melangkah, amin saudara. Terus Anda suka bilang, iya tapi duit nggak ada, tapi tetap hidup, puji Tuhan. Bagaimana Anda bisa hidup? Terus kan nggak bisa diselidiki tuh dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Keputusannya ada aja. Berkat itu betul nggak? Jujur, ada aja, ada. Sampai hari ini masih bisa makan aja itu kasih karunia Tuhan. Ya, oleh sebab itu kalau Anda lihat di Ethiopia dulu, mama saya itu kalau saya mau makan, saya ingat kalau lapar Ethiopia. Dia bilang, Anda banyak anak di Ethiopia nggak bisa makan. Jadi kalau saya lihat ada orang Ethiopia, saya bilang, ini gara-gara dia nih. Aku harus makan habis-habisan. Karena mama saya bilang, ada banyak kelaparan terjadi di Ethiopia. Biarlah sebelum engkau kelaparan, kau nikmati kasih karunia Tuhan dalam bentuk makanan. Itu roti-roti saudara. Bahkan kulit-kulitnya yang saya nggak suka kulitnya. Mama bilang, makan sebelum kau dikuliti. Saya langsung makan loh saudara. Saya langsung makan. Dan tiap kali saya udah rasa-rasa nggak enak, mama saya bilang, banyak di Afrika. Itu orang yang tidak makan. Saya suka tanya sama mama saya, memang mama pernah ke Afrika? Belum. Mama tahu dari mana itu orang kelaparan di Afrika? Ya tahu aja dari berita. Oleh sebab itu, kalau kau masih bisa makan, nikmati karena itu kasih karunia Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan yang terakhir, saya tutup, yaitu di dalam ayatnya yang ke-15 dari Galatia pasal yang ke-5. Yuk. Kita baca sama-sama Galatia 5 ayat 15, 1, 2, dan 3. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling. Yang keempat yang
terakhir adalah saling mengerti, saling memberi dalam pengertian. Ada banyak hal juga saudara, kalau Anda lihat sehebat-hebatnya hamba Tuhan siapapun di muka bumi ini, banyak juga seperti saya nggak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan, tapi udah ngerti aja lah. Kalau ada apa-apa udah ngerti aja udah. Kalau orang tanya ngerti nggak tuh ayat, ya udah tuh pendeta udah sampaikan tuh firman, aku ngerti aja. Kalau dia bilang saudara-saudara harus memberkati, udah ngerti aja deh. Karena memang Tuhan kita adalah Tuhan yang memberkati. Nggak usah berpolemik, nggak usah satset gitu. Udahlah ngerti aja. Saya kadang-kadang lihat ini orang selalu aja. Kalau ketemu saya, shalom Pak. Saya jawab shalom. Kalau saya jawab shalom langsung dia hampiri saya. Pak, sini Pak. Pak. Saya dalam hati gue nggak ngerti lo punya omongan. Tapi Roh Kudus bilang udah ngerti aja. Apa ngertinya Tuhan? Dia butuh duit kayak Fred aja udah. Begitu saya masukin ke kantong bener. Terima kasih Pak. Kan gue belum kasih. Kenapa dia udah bilang terima kasih? Rupanya dia udah ngerti juga artinya tangan masuk. Saya kan bisa begini, gue bohongin kan gitu. Udahlah, ngerti aja lah. Ya, kadang Tuhan bilang begini buat saya, janji iman di gereja ini. Aduh, janji melulu Tuhan. Saya nggak ngerti maksudnya Roh Kudus. Kenapa saya udah berkati di sana janji iman, di sini janji iman, di situ janji iman. Terus saya bilang ini siapa yang bisa bayar itu semua? Tuhan bilang aku yang akan membayarnya. Tapi kan namaku Tuhan di situ. Kadang baru aja janji iman di pagi, siangnya saya dituntut lagi sama Tuhan. Kayak tanda kutip, hei kau janji iman, itu udah Tuhan. Memang kita nggak bisa mengerti karena terlalu dalam itu. Kita bisa pusing, ya. Firman Tuhan juga begitu. Pendeta ini ngomong itu, pendeta itu ngomong itu, pendeta ini ngomong ini. Kadang-kadang ya, aduh pusing. Udah ngerti aja, dalam nama Yesus ngerti aja. Ada yang bilang bahwa hukum Taurat sudah dihapuskan, ya ngerti aja. Ada yang bilang bahwa tidak usah kasih persembahan, ya udah iya aja udah. Ada yang bilang tetap harus persembahan karena bawalah persembahan 1/10. Udah ngerti aja, ngertinya apa? Kalau buat Tuhan gue ngerti aja. Halo, kan ada kan terjadi penyesatan di kanan dan kiri. Saya mau katakan buat Anda itu nggak usah diambil. Yang penting kita ngerti kehendak Tuhan. Udah itu. Karena susah juga sudah. Kita lihat orang ini, orang itu. Saya suka bilang sama mama saya, Mas sekedar pertanyaan, saya tutup firman Tuhan ya, 5 menit. Sekedar pertanyaan, kenapa sih Maya? 6 keluarga saya kita kan ber7, 6 keluarga saya kalau susah, kenapa mama datang ke saya? Itu satu hal yang mustahil. Dari anak yang tertua sampai anak yang paling bungsu. Anehnya mah, itu Roh Kudus cinta banget sama gue. Selalu mama datang. Kalau dia udah ketuk-ketuk, halo, saya udah tahu masalah datang. Walaupun dia udah kata, halo Yohan, halo mama. Saya udah ngerti aja deh. Terus dia duduk, gini, mama mau ngomong, udah mas saya udah ngerti. Saya cuma mau tanya, berapa mah? Terus dia bilang gini, kamu hebat ya udah mengerti, ya hebat aja. Karena gue tahu kalau mama datang ke sini pasti, udah pasti ada yang susah. Dia bilang, begitu Yohan, kalau jadi hamba Tuhan, kalau jadi anak Tuhan, jadi murid Tuhan, harus besar pengertian. Ya. Terus, mama nggak ngerti saya ya? Ngerti mama. Saya juga punya masalah mah. Oh nanti Tuhan yang akan selesaikan. Kok gampang banget gitu. Saya liatin tuh muka. Dia liatin saya juga, kenapa lihat-lihat mama? Enggak, aku cuma lihat mama aja minta pengertian. Terus dia bilang, karena tadi malam Tuhan udah ngomong sama mama, bahwa kamu pasti mengerti. Oke, ngertinya apa ma? Tadi malam itu kamu punya ipar masuk rumah sakit. Terus udah digotong Yohan, terus? Ya sekarang rumah sakit minta jaminan, terus? Ya jaminannya pasti kamu. Oke. Itu kalau saya nggak ngerti, saya udah sedot darah ibu saya.
Antara mau marah, ketawa, senyum. Saya liatin dia, tapi saya ngerti gini, dia yang menyusui saya. Dia yang merawat saya. Dia yang memberikan kebenaran tentang Tuhan. Dia yang selalu menjagai saya. Dia berikan kasih buat saya. Dia yang melepaskan saya dari hukuman, dari opat saya. Dia yang selalu membela saya. Terus dia bilang, coba mama mau kemana lagi? Tuhan bilang, kamu yang bisa nolong. Nah, saya tanya, berapa mah? Katanya sih 700 juta, Tuhan Yesus Kristus. Kita persembahan aja di gereja nggak sampai segitu. Terus saya bilang, dari mana saya mau cari? Mama ngerti, nanti Tuhan akan memberkati. Nanti. Udah, saya bilang, oke, Ma, kirim. Saya kirim istri saya. Sampai di sana istri saya bilang, iya Pak benar 700 juta. Ya gue pikir juga ada perubahan, nggak ada. Tapi hebatnya apa yang saya harus lakukan? Tuhan bilang, jual yang kau punya. Pulanglah ke rumahmu, jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, datanglah ke sini dan ikutlah aku. Nggak bisa. Terus saya tanya, bagaimana dengan itu? Apa janji iman? Masih ada 3 Tuhan. Tuhan bilang, ini dulu selesaikan, nanti janji imannya mengikuti aku yang bayar semua. Dan sampai hari ini nggak kekurangan. Semua dari janji iman, bahkan tentang ipar saya, semua dipenuhi oleh Tuhan. Dan bahkan hari ini saya mau boleh berkata, terima kasih Tuhan untuk pengertian yang kau berikan kepadaku. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Ayo tunduk kepala kita doa. Biarlah kemerdekaan itu bukan hanya slogan dalam hidup kami, tapi kemerdekaan yang paling hakiki ketika Engkau memerdekakan kami. Dan hari ini kami berdiri di sini, kami hadir di sini untuk memuliakan Engkau dan mengerti arti kemerdekaan yang sesungguhnya. Terima kasih untuk kemerdekaan yang Kau berikan. Berkati seluruh anak-anakmu yang hadir tanpa terkecuali, keluarga, rumah tangga, bisnis, usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan, tubuh, jiwa, dan roh mereka. Bahkan Engkau berkati keuangan finansial, bahkan Engkau berkati pelayanan gereja mereka. Di mana saja mereka berada diberkati dan jadi berkat. Terima kasih Tuhan untuk kemerdekaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Puji nama Tuhan, saya percaya setiap kita hari ini merasa diberkati oleh firman Tuhan yang telah disampaikan. Boleh lambaikan tanganmu. Mewakili Gembala, Pengerja dan juga Jemaat GBI PRJ, kami ucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Johan Lumaindong. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dan keluarga berlimpah. Baik, kami juga menghimbau untuk saat ini setelah nanti kita memberikan persembahan untuk jangan meninggalkan ruang ibadah terlebih dahulu karena kita akan menyaksikan special performance 17-an. Jadi sama-sama hari ini kita mau kasih yang terbaik ke Tuhan Yesus. Mari sama-sama siapkan persembahanmu untuk Tuhan. Persembahan dapat dilakukan dengan scan kris yang terhadap depan bangku Bapak Ibu dan juga depan layar. Apabila Bapak Ibu memberikan dengan tunai, boleh lambaikan tanganmu, maka para usher akan membantu. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat setiap berkat yang telah kami terima dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya kami telah menerima segala sesuatu yang terbaik dari Tuhan Yesus. Dan sekarang kami siap mau kasih yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya
menyaksikan spesial performance untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80 tahun. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati.
Mari bersama-sama kita sebagai warga negara Indonesia, bersama-sama hari ini di momen tepat 17 Agustus, kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi bangsa Indonesia. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-firman-Mu Tuhan Yesus. Biar firman ini Tuhan Yesus boleh menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Kami akan tekan kami buat hambanya. Terima kasih Yesus Kau telah kirimkan Bapak Pendeta Johan dan Mondong ke tempat ini Tuhan. Tuhan berikan kesehatan lebih lagi Tuhan. Berkati Tuhan untuk pelayanannya Tuhan Yesus dimanapun berada Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Berkati untuk istri, anak-anaknya dan keluarga besarnya Tuhan. Senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Jemaat GBPRJ dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih daripada kita Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manusia dan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Bagi saudara yang berkat, mari katakan, amin. Amin.